Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyadi Dwiatmaja dari Prodi PBA NPM 2301020004. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi dari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Oke, langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama. Di sini pembahasan kita ada 3 macam. Yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan. Kedua, pembawaan dan lingkungan dalam proses perkembangan. Yang ketiga, prinsip-prinsip perkembangan. Selanjutnya, pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan memiliki pengertian perubahan secara kuantitatif pada fisik manusia karena beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Perubahan sendiri dapat diukur atau dinyatakan dalam satuan serta dapat diamati secara jelas. Misalnya, berubah, pertambahan, pembesaran, perubahan ukuran dan bentuk. Hal yang tidak ada menjadi ada, kecil menjadi besar, sedikit menjadi banyak, pendek menjadi tinggi, serta kurus menjadi gemuk. Ke slide yang selanjutnya. Faktor pertumbuhan. Di sini dijelaskan bahwasanya faktor pertumbuhan dibagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal, yaitu meliputi gen, sel, atom, dan yang terakhir yaitu kromosom atau gizi. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu meliputi lingkungan sekitar baik pola hidup maupun olahraga. Selanjutnya, pengertian perkembangan. Perkembangan memiliki arti perubahan secara kualitatif pada ranah jasmani dan rohani manusia yang saling berkesinambungan menuju ke arah yang lebih baik atau ke arah yang sempurna. Karakteristik dari perkembangan ialah meliputi perubahan fungsi-fungsi organ fisik, fungsi psikologis dan kepribadian yang menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, perkembangan bahasa, perkembangan pemikiran, dan perkembangan sosio-emosi. Faktor perkembangan. Di sini faktor perkembangan dibagi menjadi 2, sama seperti faktor yang tadi, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, yang pertama ada usia, yang kedua bakat dan kemampuan. Dan faktor yang selanjutnya yaitu faktor eksternal, terdiri dari tentang proses pematangan, khususnya pematangan kognitif, proses pembelajaran seorang dalam kehidupan ataupun pengalaman, serta lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, pengertian pembawaan dan lingkungan dalam proses perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan manusia terpengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pembawaan lingkungan. Pembawaan adalah seluruh kemungkinan ataupun kesanggupan potensi yang terdapat pada suatu individu dan yang selama masa perkembangan benar-benar berpengaruh pada individu itu. Lingkungan karena sifatnya yang dinamis mempengaruhi pembawaan dan menjadi faktor yang mempengaruhi proses perkembangan individu. Di sini faktor pembawaan dan lingkungan dalam proses perkembangan itu dibagi menjadi 7 poin. Yang pertama yaitu faktor pembawaan. Faktor pembawaan atau keturunan merupakan faktor endogen yang dibawakan oleh individu sejak lahir. Ini meliputi ciri atau karakteristik individu yang diwariskan kepada anak seperti bentuk tubuh, warna kulit, warna rambut, dan bentuk wajah maupun sifat-sifatnya yang lain. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan meliputi berbagai peristiwa, situasi, dan kondisi di luar individu yang mempengaruhi perkembangan dan pendidikan. Yang selanjutnya, yang ketiga, kematangan fungsi-fungsi organis atau psikis. Kematangan fungsi-fungsi organis dan psikis merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan individu. Ini meliputi kemajuan fisiologis, kognitif, dan emosional terjadi pada individu itu. Yang keempat, sekolah. Sekolah merupakan suatu pendidikan yang mempengaruhi perkembangan individu, terutama untuk kecerdasannya. Yang kelima, masyarakat. Masyarakat atau lingkungan sosial merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan individu. Yang ketujuh, ketentuan Tuhan atau takdir ilahi. Ketentuan Tuhan atau takdir ilahi mempengaruhi perkembangan individu. Ini meliputi faktor yang tidak dapat diubah, seperti keadaan dan peristiwa yang diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pengertian prinsip-prinsip perkembangan. Prinsip-prinsip perkembangan dalam psikologis pendidikan merupakan panduan umum yang berpengaruh pada proses perkembangan individu. Prinsip-prinsip perkembangan dalam psikologis pendidikan merujuk pada panduan atau dasar yang membimbing pemahaman tentang bagaimana individu belajar, berkembang, dan berubah sepanjang waktu. Kesimpulan dari pemaparan ini ialah biasanya bahwa penting sekali proses maupun fase-fase perkembangan dalam psikologis pendidikan. Semua prinsip-prinsip perkembangan ini harus dipahami dan diaplikasikan oleh para pendidik dan pemimpin pendidik untuk mencapai kematangan perkembangan peserta didik yang maksimal dan memudahkan untuk pendidik ataupun pemimpin pendidik dalam membuat kurikulum ataupun program pendidikan yang sesuai dengan peserta didik. Mungkin cukup pemaparan dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.